Apakah pernikahan itu bukti tanda bahwa itu jodoh? Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya dulu waktu pulang dari Maroko sedang ganteng-gantengnya. Datanglah kawan, mat. Ini ada cewek hafal Quran. Cantik dia. Waktu itu saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Wah, dewan juri. Nanti kita cari musabaqah di Indragiri Hulu. Keliling kami di Rengat, tak dapat. Tak nampak. Begitu tahun berikutnya saya sudah nikah. Pas kami sedang makan kerang rebus, dia di belakang. Tapi Allah beginilah. Artinya langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Yang membuat engkau jumpa itu Allah. Makanya ibu jangan salah jawab. Ini kadang anaknya tanya, mama jumpa sama ayah dulu gimana? Tangkap satpam. Katakan dengan, aku tak pernah mencari ayahmu. Ayahmu pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kami. Kebetulan ayahnya ada di belakang. Apa kata dia? So sweet, Mom. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat yang soleha-soleha. Yang bilang amin yang belum berbini. Iko yang anak dua, amin. Yang tak tahu bini tajam mata nengok. Awas balik. Tanya, abang tadi waktu Ustaz Somad menyabit kenapa amin kue? Untuk anak awak. Jika pernikahan itu tanda jodoh, maka apakah bisa disimpulkan laki-laki dan wanita yang telah menikah tadi bercerai karena wanita tersebut berjodoh dengan laki-laki lain? Ini ribet sekali pikiran dia. Ada takdir itu yang bisa memilih, ada yang tak bisa memilih. Saya menjadi orang Melayu bisa milih atau tak bisa milih? Hah? Ada yang bilang bisa. Ada ndak dulu malaikat datang membawa sure Abdul Somad, kau mau jadi apa? Multiple choice. A Arab, B Batak, C Cino. Tak bisa. Kebetulan Pak Kapolsek lahir di Tanah Batak, Pak Ritonga. Halak kita sesudena. Oh, lo masude. Biado. Kebetulan Pak Kapolres lahir di Tanah Jawa. Begitu lahir, pripun kapare ape? Bisa tak milih? Tak bisa. Tapi antara sholat atau tak sholat, memilih atau tidak? Milih. Saya ceramah. Antara ceramah tegak atau pakai kursi. Milih atau tak milih? Milih. Saya mau tegak. Ini artinya ada yang bisa memilih, ada yang tidak. Begitu juga dengan tolak. Tolak itu memilih atau tak milih? Milih. Kalau kebetulan kau dapat bini BCL. Bini celako. Maka kau punya pilihan apa tidak? Pilihanmu ada 5. 5 pilihannya. Pertama, faizuhun, nasihatilah dia. Oh, my BCL. Please forgive me. Aku ingin kau menjadi wanita solihah yang akan menemani aku menuju pintu surga bersamamu yang. Maka pakailah jilbab yang panjang. Alah, abang baru dengar streaming aja udah gitu. Abang kan setan dulu. Tak mempan nasihat, naik gigi 2. Gigi 2, wahjuruhunna fil madaji. Pisah. Karena kau tak mendengar cakapku, malah kau lawan, maka kita pisah tempat tidur sebulan. Apa bang? Sebulan? Memang itulah aku tunggu-tunggu. Tak bisa, ini nampaknya keras. Maka naik gigi 3. Oh, ini manual nampaknya bu. Ayo. Nggak metik kok. Gigi 3. Wadribuhun, tempeleng dia. Wah, ini kasar. Pas mau ditempeleng, diambilnya kamera, difotonya, diuploadnya. Teganya. Langsung datang Pak Kapolsek. Anda sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Loh, kok bapak tahu? Ini friend nambo. Di FB banyak. Maka yang 3 ini tak bisa. Nanti akan ditangkap. Kenapa? Komisi Perlindungan Perempuan. Yang keempat. Naik gigi 4.
Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Diutuslah wakil dari laki dan wakil perempuan, namanya mediasi. Ini mama alim ulama cari pandai duduk, judul temanya dibuat, mau dibawa kemana hubungan ini? Mediasi gagal, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau berdamai, didamaikan Allah. Tapi ternyata tidak, maka jatuhlah talak satu. Masih bisa rujuk, Bu. Masih bisa rujuk selama tidak habis 3 bulan. Gimana cara rujuknya, Bu ya? Kau tinggal datang saja lalu kau katakan, oh my dear, I back to you. Mudah. Tidak perlu RT, tidak perlu RW. Tapi karena dulu begini, maka sekarang itu masyarakat kita. Artinya awalnya dia tidak perlu. Tapi lalu kemudian kalau tidak bisa, sampai habisnya, tetap tolak itu ada 1, tolak 2, tolak 3. Tapi kalau sudah tolak 3, habis. Hatta tangkiha zaujan ghairah. Kalau sampai kau katakan talak 1, talak 2, talak 3, kau tak bisa balik lagi sampai dia nikah sama laki-laki lah. Setan bekerja. Begitu kau jatuhkan talak 3, tak ada perempuan paling cantik di dunia kecuali dia. Menengok ujung asap sepeda motornya pun cantik. Bukan motornya, bukan orangnya, ujung asapnya. Seolah-olah berkata, I love you. Maka muncullah apa yang disebut dengan nikah Cino Buto. Dulu dicari Cino Buto di Bagan. Cari, Cino Buto. Kau bayar, kau nikahi jandaku itu ya, talak 3. Oe, katanya. Nih, tapi jangan kau pegang-pegang. Yalah. Begitu udah diakadnya, aku terima tunai sampai mati tak dicerainya. Tahan kan? Apakah bercerai itu karena kesalahan dan membina rumah tangga atau karena pokoknya ada 2. Ada takdir bisa memilih, ada yang tidak bisa memilih. Mana dalilnya Pak Ustadz? Saya mau tahu dalilnya. Ketika Abu Bakar Umar bin Khattab berada di suatu lembah. Ini bukit, ini lembah. Di lembah ini ada wabah penyakit. Nama penyakitnya ta'un. Bahasa Arabnya ta'un. Orang kita menyebutnya wabah pes. Apa namanya? Pes. Ta'un. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, ayo kita pindah ke lembah yang sana. Umar, kenapa kita tidak bertahan di sini? Kenapa kita mesti pindah ke sana? Ini kan takdir Allah. Kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Nampaknya banyak yang mau pindah dari takdir tak baik ke takdir yang baik. Masuk kaji. Jangan tegak aja waktu air turun, tegak. Kenapa kau tak pindah? Takdir kita. Pindahlah kate. Ngangokan pula, takdir kita. Apakah sama ini udah tadi. Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada orang yang bernazar apabila nazarnya telah terkabul tapi dia belum juga melaksanakan nazarnya padahal dia mampu melaksananya? Puasa Senin itu hukumnya tapi kalau nazar berubah menjadi wajib, hukumnya lawannya kalau tidak dilaksanakan haram. Kalau anak ambo lulus PNS tahun niko ambo puasa Senin, ya Allah, begitu lulus lupa. Makanya kalau nazar ditulis. Kalau anak ambo lulus tahun ini, Allah, nanti aku akan berkurban kambing. Tapi kalau tidak lulus sampai mati mau tidak berkurban. Sebenarnya orang yang bernazar itu orang yang bakhil, orang yang pelit, maka dia mengikat dirinya. Tapi hukum nazar tetap dibolehkan dalam Islam. Bekaul kalau bahasa kampung awak. Bekaul. Silakan bernazar bekaul, tapi catat. Saya pernah mendengar ceramah Ustadz. Namanya tidak disebutkan. Beliau mengatakan bahwasanya menulis gelar haji di awal nama kita adalah ria, kesombongan besar. Karena kita telah naik haji. Bagaimana pendapat Ustadz terkait dengan hal itu? Apakah ada dalilnya? Nampaknya nyindir saya dia. Namun ada hal. Berapa kali riaknya? Ustadz, haji, LC, MA, sampai kali riak. Kenapa ditulis Ustadz di situ? Untuk menunjukkan bahwa orang ini ahli dalam bidang agama. Jangan sampai semua orang ngomong agama.
Idza wusilal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau diberikan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Kenapa disuruh mereka di situ haji? Itu masyarakat yang membuat penghormatan. Dia tak pernah minta, kecuali dia minta. Besok kalau kalian buat baleho, buat haji yang besar-besar ya. Awas kalau kalian buat. Kalau tak buat nanti aku tengok tak ada, aku balik. Bahwa orang memanggil itu terserah orang. Dulu waktu saya pulang, saya hanya buat Ustadz Somad saja. Tak ada LCMA. Akhirnya saya beli koran MX. Di belakang itu banyak sekali Ustadz, tapi jual obat kuat. Iya kan? Ustadz anu minyak lintah. Ustadz anu kadal, minyak kadal. Ustadz anu, Anda ingin diperpanjang 15 cm? Hubungi Ustadz anu. Itulah maka saya tulis LCMA untuk membedakan mana Ustadz spesialis obat kuat, mana Ustadz pengajian. Udah jelas? Ini harus dijelaskan. Kenapa Ustadz pakai sorban? Berarti Ustadz ria. Ustadz pakai sorban ini berarti Ustadz ria. Saya dulu ceramah tak ada pakai sorban. Pergi saya ke Aliantan, Rokan Hulu. Nyetir sendiri. Sampai di Aliantan hujan. Datang bawa payung. Ditanyanya, Ustadznya mana? Katanya. Gara-gara saya tak pakai. Itulah maka pakai sorban. Sempat tadi ditanya panitia, Ustadznya mana? Katanya. Itu maka saya pakai sorban. Jelas insya Allah. Jadi yang mau pakai haji, ya tak apa-apa tulis. Asal jangan dia minta-minta.